untuk sesi tanya jawab, langsung saja. Sesi tanya jawab di sini kita akan buka 2 sesi. Setiap sesi nanti kita persilahkan untuk 3 orang penanya. Dan pada sesi ini silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand yang bisa Bapak Ibu temukan pada submenu partisipan. Silahkan untuk mengklik menu tombol raise hand dan nanti akan kami persilahkan. Oke, langsung saja sudah ada yang menggunakan fitur raise hand. Di sini akan saya buka untuk sesi pertama untuk 3 orang penanya. Yang pertama adalah dari Bapak atau Ibu Nurseto dari Politeknik Statistika. Kemudian yang kedua adalah Bapak Asep, Kasubag Akademik Politeknik KP Karawang. Dan yang ketiga Bapak Dr. Dedi Mulyadi, SH SDN MHUM, Wakil Rektor dari IPDN. Untuk kesempatan pertama, silahkan Bapak atau Ibu Nurseto dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kesempatannya. Bisa didengar ya Pak Rizky? Bisa Pak, bisa. Ya, jadi kami di Politeknik Statistika STIS itu rencana tahun ini akan meluluskan 505 mahasiswa, 505. Kemudian kita sudah booking PIN, tetapi ada satu yang tertinggal Pak. Jadi karena mungkin ini masuknya tahun 2015, jadi kita belum, waktu itu mungkin ada yang terlewat itu, jadi belum kita masukkan datanya ke video dikti dari sejak dia masuk sampai menjelang lulus ini. Nah, kita sudah berkirim surat pada bulan Februari tahun ini ya, kemudian tapi ditolak karena mungkin kurang lengkap. Kemudian kita sudah upload lagi bulan Juni Pak, tapi sampai sekarang belum disetujui perizinan pembukaan periodenya. Mohon bantuannya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurseto dari STIS. Kemudian untuk penanya kedua kepada Bapak Asep, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Saya mau nanya ke Pak siapa tadi, Pak Budi ya, siapa yang PIN, terkait dengan PIN Karawang. Alhamdulillah Mas, dari tahun kemarin kita sudah pakai PIN dan memang tidak bermasalah tahun kemarin, alhamdulillah. Nah, sekarang ini ada masalah sedikit terkait dengan kita sudah booking tapi belum kita pasangkan. Ada satu orang yang kebetulan kemarin posisinya sakit dan meninggal dunia. Nah, ini seperti apa nih penyelesaiannya? Apakah saya harus batalkan atau seperti apa pengembalian dari PIN ini Pak? Kalau misalkan sudah dipasangkan seperti apa? Kalau misalkan belum seperti apa? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Untuk kesempatan terakhir untuk sesi ini kepada Bapak Dr. Dedi Mulyadi, Warek dari PDN, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, bukan Bapak, Ibu. Saya... Ya, mohon maaf Ibu, mohon maaf. Dari sampingnya Bapak. Betul. Ya, baik. Yang pertama, barangkali ini umum Pak Rizky, yaitu karena seringkali kan peraturan itu banyak perubahan. Nah, bagaimana IPDN bisa mengakses dengan cepat berbagai peraturan yang ada di Kemendikbud terkait dengan
apakah itu menyangkut mengenai PIN atau yang lain-lain mengenai PHK. Pokoknya ketentuan yang ada di Kemendikbud bagaimana kami bisa mengakses dengan cepat untuk mendapatkan informasi peraturan-peraturan yang terbaru. Nah, itu yang pertama Pak Rizky. Kemudian yang kedua, ini mungkin ke Pak Didi. Pak Didi, selamat sore, sampai ketemu lagi. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah bahwa IPDN ini baru mau pertama kali barangkali menggunakan PIN nanti untuk lulusan di 2021. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa kita kan harus booking dulu. Untuk nomor PIN itu adalah 6 bulan sebelumnya. Nah, artinya apakah yang harus kami lakukan itu seperti apa? Validasi terkait dengan data yang sudah ada di Mendikti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut mengenai ijazah ini kan di nama yang awal itu ijazah nama yang tercantum di ijazah kemudian berubah tidak sama juga dengan KTP. Nah, ini kemarin kami harus melakukan adalah yang dipakai nama yang ada di KTP, katanya begitu sih di PDDikti. Apakah nama yang ada di KTP atau nama yang ada di ijazah? Kenapa? Karena seringkali di daerah ini ada pemekaran di mana lokasi kabupatennya itu menjadi berubah, begitu menjadi berubah. Nah, artinya berarti kan KTP mengikuti pemekaran wilayah. Nah, kaitannya ini apakah yang dipakai itu nama yang ada di ijazah atau yang ada di KTP? Itu saja barangkali, dan sekaligus juga mungkin Pak Didi adalah kaitannya dengan mekanisme detail kaitannya dengan pengajuan untuk PIN ini supaya kita lebih lebih safety dan tidak terburu-buru. Itu seperti apa tipsnya gitu loh Pak. Terima kasih, itu saja Pak Rizky. Salam untuk narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murianti. Langsung saja mungkin akan saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab. Untuk yang pertama mungkin kepada Pak David atau Pak Nova dari PDDikti, mungkin bisa menjawab terkait pertanyaan Bapak Nurseto dari STIS terkait pembukaan periode. Dan yang kedua untuk pertanyaan Bapak Asep dari Politeknik Karawang. Bukan. Yang pertama tentang pembukaan periode, ya, dari Bapak Nurseto dari STIS. Silakan Pak David atau mungkin Pak Nova bisa menjawab. Baik Mas Rizky, nanti mungkin kalau Mas Nova ada bisa menambahkan. Pada intinya pembukaan periode yang tipe 2 untuk memperbaiki aktivitas perkuliahan mahasiswa, di mana beberapa hal memang menyangkut terkait dengan validator di penomoran ijazah nasional, sehingga mungkin akan banyak ketika 6 bulan ke depan terkait dengan pembukaan periode tipe 2. Nah, pembukaan tipe 2 ini hanya untuk memperbaiki aktivitas perkuliahan dan berhubungan dengan kelas perkuliahan, kegiatan mahasiswa yang tidak ada hubungannya menginputkan mahasiswa baru. Jika ada mahasiswa baru yang tertinggal, nggak ada namanya di PDDikti, kita sebutnya dengan pembukaan periode tipe 1. Nah, tipe 1 ini syaratnya mungkin agak sedikit berat, karena harus ada pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa mahasiswa ini benar adalah mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dengan mungkin tanda tangan surat bermaterai dengan persyaratan yang sudah kami tentukan untuk BAP
terkait dengan administrasi akademiknya, mungkin KRS, KHS-nya diteliti apakah sudah benar ada dan sebagainya untuk memastikan memang benar mahasiswa tersebut adalah dari perguruan tinggi yang ada. Nah, ini makanya mohon perguruan tinggi yang hadir di sini untuk memastikan jangan ada mahasiswa yang tertinggal. Yang penting mamanya ada dulu, benar, masuk, aktivitas diolah berdasarkan proses yang berjalan. Yang penting mahasiswanya masuk. Ini sebentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru mungkin untuk perguruan tinggi kedinasan yang sudah sedang melakukan proses penerimaan mahasiswa baru. Ketika nanti mahasiswa itu baru dan masuk ke perguruan tinggi, harapannya adalah teman-teman di perguruan tinggi langsung memasukkan datanya di perguruan tinggi, di PD Diktinya, sehingga tidak ada beban lagi bahwa mahasiswanya akan tertinggal. Masalah riwayat perkuliahan itu kan menunggu proses KRS, ada yang menunggu nilai. Nah, ini bisa berjalan, tapi paling tidak kita sudah mengamankan satu step, bahwa kita tidak perlu membuka periode terkait dengan penerimaan pengisian mahasiswa baru. Nah, itu, dan kapan memprosesnya? Untuk di tipe 2 ini kita relatif lebih mudah memprosesnya karena persyaratannya tidak terlalu berat dan hanya untuk memperbaiki riwayat, sehingga di kami ya mungkin dalam 2 pekan itu biasanya sudah banyak yang terproses. Tapi untuk proses yang tipe 1 ini agak sedikit lama karena kita harus memastikan bahwa dokumennya ini benar. Nah, mungkin itu Mas Rifki untuk jawaban pertama dari pertanyaan pertama. Yang dibuat Mbak Sania itu perwakilan pimpinan PT kan Pak. Jadi baik, BR bisa BR1 sampai BR4 atas jawabannya. Selanjutnya mungkin Pak Rudi bisa membantu menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Asep terkait yang meninggal ya. Ya terkait yang meninggal tadi Pak. Oke, mungkin perlu diketahui Pak, dia meninggal maksudnya setelah memang berhak mendapatkan ijazah atau tidak. Kalau berhak mendapatkan ijazah kan harusnya tetap ya Pak ya. Tapi kalau meninggal sehingga tidak bisa menyelesaikan, tidak perlu dibatalkan buktinya Pak. Jadi pas pemasangan ya yang bersangkutan tidak usah disertakan, tapi dikosongkan di yang terbawahnya Pak. Saya kira itu jawabannya Pak. Terima kasih. Jadi tinggal terakhirnya saja Mas ya, di lockup yang iya dikosongkan, betul. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga bisa dibantu dijawab oleh Pak Didi. Pertanyaan dari PDN. Silakan Pak Didi. Baik, Bu WR yang saya hormati, ini bertemu kembali Bu kita, tapi sayang sekali ini melalui layar kaca ini. Tapi nanti tak samperin lah ke ke sana, nanti kita main lagi ke ke IPDN. Dan mudah-mudahan teman-teman di IPDN sehat selalu ya, walaupun sepertinya rutin ini ke kampus ini Bu ya. Kalau kami alhamdulillah masih piket ini Bu, jadi bergantian, ada yang masuk, kemudian ada juga yang bekerja dari rumah. Baik Bu WR, pertama adalah mengenai perubahan peraturan. Aksesnya di mana? Alamatnya di jdih.kemdikbud.go.id. Di situ kalau misalnya peraturan menterinya keluar pagi ini, siang itu udah muncul di dalam website itu. Jadi jdih.kemdikbud.go.id. Nah itu update. Pokoknya permen baru, SK Menteri keluar baru, kemudian ya apapun lah itu ya. Pasti keluar di sana, langsung diumumkan. Lalu yang kedua mengenai
kira-kira apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya tahun 2021 mau menggunakan PIN. Jadi mungkin pertama teman-teman administrator coba membuka dulu laman pin.kemdikbud.go.id itu. Masukkan username dan password, kemudian coba dicek masing-masing prodi itu yang masuk ke tabel eligible berapa, yang belum berapa. Misalnya Ibu sudah menyiapkan nih, tahun 2021 taruna yang akan lulus per prodi sekian. Bandingkan dengan yang ada di aplikasi PIN Kemdikbud Go ID itu. Atau bisa juga ngecek di tadi server uji coba, itu sama database-nya. Lalu kemudian setelah dicek, oh ini eligible, ini tidak eligible. Yang tidak eligible itu ada pesannya, misalnya SKS-nya kurang, kemudian SKS per semesternya melebihi dari 24, terus kemudian masa studinya tidak mencukupi, atau bahkan tidak muncul misalnya. Nah ini nanti menemukan permasalahan-permasalahan itu bisa nanti diskusi dengan kami kira-kira seperti apa. Kalau misalnya SKS yang kurang pasti perlu dilengkapi SKS-nya. Kalau misalnya masa studinya lewat, nah tapi BDN kan jarang sekali masa studi itu lewat ya, hampir tidak pernah. Lalu kemudian misalnya IPK-nya kurang. Nah, berarti mungkin walaupun faktanya itu IPK sudah diunggah, sudah lebih dari 2,0 gitu ya, tetapi karena belum dilaporkan, akhirnya belum tercatat sebagai sistem memenuhi. Nah, jadi dari sekarang tadi coba dicek, bandingkan antara calon lulusan di 2021 dengan yang terdeteksi di PIN. Nah, lalu kemudian bisa dilakukan perbaikan-perbaikannya. Lengkap kok Bu, pesannya apa di situ, kemudian apa-apa saja yang harus diperbaiki. Lalu kemudian kaitannya dengan perbedaan antara KTP dengan ijazah. Nah, jadi begini Bu, maksud kami ini harus menggunakan data di KTP. Jadi begini, mungkin buat perguruan tinggi lain juga perlu saya tegaskan kembali bahwasanya data yang ada di kami, di pangkalan data pendidikan tinggi, ini rujukan kami adalah nomor induk kependudukan. Artinya kami merujuk kepada data yang ada di Dukcapil. Nah, kalau misalnya data yang ada di NIK itu salah, maka mohon diperbaiki. Jadi misalnya salah yang saya maksud di sini adalah tadi, di NIK, ya di IKTP misalnya, atau di KK, namanya disingkat. Padahal di ijazah SMA-nya dia tidak disingkat. Nah, kalau kami di PD Dikti, ini akan mengambil data yang ada di NIK. Artinya data yang disingkat. Padahal mahasiswanya itu nggak mau disingkat karena ijazah SD, SMP, SMA-nya dia tidak disingkat. Nah, karena kami mengambil datanya yang ada di NIK, maka kalau mahasiswanya mau ngikut data yang ada di ijazah SMA atau ijazah-ijazah sebelumnya, maka mahasiswa tersebut harus mengubah data yang ada di NIK dulu. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya data ini, ijazah sudah pernah kita keluarkan untuk taruna kita, udah lulus dia. Ternyata data di NIK-nya berbeda. Nah, berarti kan harus ngikutin, ya akan lebih mudah mengubah data di NIK daripada mengubah data ijazah. Sehingga data NIK ini diubah di Dukcapil. Nah, kalau untuk calon lulusan, maka tadi dia mau ngikut yang mana datanya. Tetapi kalau kami di kementerian, di Dikti, kami akan ngikut data yang ada di NIK. Nah, kalau misalnya dia mau ngikut data yang ada di ijazah SMA, maka data di NIK itu harus diubah. Jangan kemudian data di NIK tidak diubah, kemudian yang dilaporkan adalah data yang ada di ijazah SMA. Nah, nanti apa akibatnya? Akibatnya pada saat lulus, kemudian mau mencari pekerjaan, ini sekarang semua mengacu kepada nomor induk kependudukan.
Kalau misalnya datanya berbeda antara nomor induk kependudukan dengan data ijazahnya dia, maka ini selalu gagal administrasi. Ya, ini udah sering. Mau penerimaan PNS, penerimaan swasta, penerimaan yang misalnya sekolah kepolisian dan lain-lain, ini pasti ngacunya ke data NIK. Nah, jadi sebelum diluluskan, maka tadi mohon dulu data yang ada di Dukcapil itu sudah sesuai dengan data yang ada di ijazah sebelumnya. Mungkin itu Bu WR dari saya, dan juga mungkin ini bermanfaat juga ya buat perguruan tinggi lain. Kira-kira seperti itulah terkait dengan sinkronisasi atau validitas data antara data NIK dengan data yang ada di ijazah sebelumnya. Demikian Mbak Reni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Mungkin bisa saya untuk Bu WR IPDN, apakah sudah cukup jawaban dari Pak Didi? Oke, ya. Kalau gitu, untuk itu saya akan buka untuk sesi selanjutnya saja. Untuk kesempatan pertama, ini akan saya berikan kepada Ibu Gusti Aris. Kemudian nanti untuk kesempatan kedua kepada Ibu Fani dari Poltek ATK. Dan yang ketiga ada Bapak Siswanto dari PKTJ Tegal. Untuk yang pertama, silahkan kepada Ibu Gusti Aris menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar Ibu. Halo, masih belum terdengar Bu? Sudah ya Mas? Halo? Ya, sudah Bu, jelas Bu. Baik, ya. Oh ya, ini ketarik speakernya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak Ibu semua, pimpinan Satuan Pendidikan, sebuah kementerian lembaga, dan Bapak Ibu narasumber dari Kemendikti maupun dari tempat lainnya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, sebenarnya sudah terjawab di pedoman bahwa di ijazah itu tidak ada lagi tanda tangan selain daftar yang sudah diundangkan di Permen Dikti tadi, yang dimana tidak boleh lagi ada tambahan, karena di kami itu ada usulan ada tanda tangan menteri, sehingga berarti hal ini tidak dimungkinkan karena peraturan tersebut. Yang kedua, kami ingin bertanya posisi logo Satuan Pendidikan. Nah, kemarin kami akan baru mencoba di semester atau di tahun ini ada rencana karena ditandatangan menteri, kemudian logonya Garuda di tengah tanpa ada logo dari Satuan Pendidikan. Nah, kemudian muncul ada logo Satuan Pendidikan, tapi posisinya, nah ini mungkin layout ataupun bentuk dari ijazah, mohon izin kalau saya belum membaca aturannya secara detail, tapi mungkin perlu dijelaskan kembali. Kemudian aturan yang nomor 54 tadi berarti kan harusnya sudah berlaku. Nah, ini tadi ada aturan yang berlaku mulai bulan Desember tahun 2020. Nah, ini mungkin tadi saya agak lambat ya menyimaknya, sehingga saya mau bertanya apakah memang itu harus sudah berlaku mulai tahun ini. Kemudian untuk pembokingan PIN, kebetulan untuk akhir semester ini atau tahun ini kami sudah ada masalah dari anak-anak kami, NIK-nya belum valid semua. Boleh nggak kami memboking itu berulang-ulang sesuai dengan jumlah yang sudah
ini dulu gitu, boleh nggak kalau umpamanya jumlahnya 420 yang sudah ada datanya sudah benar itu umpamanya 380 dulu, kemudian nanti kami ulang lagi. Demikian Pak Rifki pertanyaan dari saya. Kemudian logo kementerian juga nggak boleh berarti ya Pak menurut peraturan ini, jadi betul-betul yang ada itu adalah lembaga pendidikan saja yang ada di dalam posisi ijazah. Mungkin demikian dulu Pak, nanti kalau ada perkembangan mungkin nanti teman-teman kami juga mencoba untuk menanyakan. Terima kasih Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kesempatan kedua silahkan kepada Ibu Fani dari Poltek ATK untuk menyampaikan pertanyaan. Dari Poltek ATK. Coba dipanggil lagi. Halo? Halo? Nah, ya, silakan. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari Poltek ATK mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan dari PD Dikti selama ini, terutama terkait dengan permintaan-permintaan kami yang cukup dengan cepat direspon. Kami ingin menanyakan terkait dengan penomoran PIN yang statusnya tidak eligible. Tadi dikatakan oleh Pak David bahwa terkait dengan PIN itu untuk NIK itu tidak boleh karakternya berurutan lebih dari 3 kali. Misalnya yang 1, 2, 3, 4 atau berapa gitu. Nah kebetulan di kami ada permasalahan mahasiswa ini memang NIK-nya itu nomornya 3210. Itu kan sudah termasuk berurutan lebih dari 3 kali walaupun mundur. Sehingga apakah itu yang menyebabkan tidak eligible, di samping ada keterangan lagi IPK-nya itu belum memenuhi syarat karena ada nilai yang belum terlaporkan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua terkait dengan yang harus dimuat dalam ijazah tadi, kalau kami juga sudah memesan belangko ijazah dan di situ sudah ada logonya, apakah untuk tahun ini masih diperbolehkan di luar dari yang dipersyaratkan tadi. Dan saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fani untuk pertanyaan ketiga. Silakan kepada Bapak Siswanto dari TKDG Tegal. Ya, terima kasih Mas Rifki. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masalah tanda tangan. Nah, tanda tangan di sini, ini kita lagi mengarahnya ke tanda tangan digital. Nah, kalau kita lihat dari Menristek itu kan nggak dijelaskan tanda tangannya itu tanda tangan harus pakai pena atau legalkah dengan tanda tangan digital atau diperbolehkankah atau tidak. Kemudian yang kedua, masalah logo itu sama tadi sama Bu Gusti. Di kita di bawahnya BPSDM Perhubungan itu ada logo perhubungan. Nah, apakah cukup hanya instansi saja? Berarti kita di PKTJ Tegal ya logo PKTJ Tegal, apa boleh menambahkan logo dari induk kita gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini konfirmasi saja ke Belmawa karena kita mau memwisuda taruna atau mahasiswa tentang surat sanggahan nomenklatur prodi di Tegal. Atau kemarin itu tidak hanya Tegal tapi juga di SDP Palembang, kemudian Api Madiun, Bekasi sama Bali kalau nggak salah. Nah, mungkin itu aja dikonfirmasinya. Nah, kemudian satu lagi Mas, yang pengelola program studi. Nah, kita masih kebingungan karena di level kita kan politeknik gitu. Pengelolaan berarti kan di Kaprodi. Nah, untuk tanda tangannya transkrip berarti di level Kaprodi atau cukup direktur saja gitu. Mungkin itu dulu Mas Revi. Terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto. Mungkin bisa langsung dijawab untuk yang
Pertama, mungkin Pak Didi bisa bantu menjawab khususnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait ijazah dan juga tadi tentang tanda tangan dalam ijazah atau format ijazah. Silahkan Pak Didi. Baik, ya yang pertama tadi mengenai saya rasa ini ya yang menteri kan sudah disebutkan ini tidak memungkinkan karena ya mungkin saya izin sedikit cerita dulu mengenai ijazah ini Bapak Ibu. Jadi ijazah ini konsekuensinya seumur hidup ya kepada pemegang kepada penanda tangan. Kalau misalnya suatu saat ada masalah terkait dengan ijazah ini, maka penanda tangan itu biasanya dimintai keterangan, kemudian dipanggil oleh pihak berwajib. Nah tentu kenapa kemudian pembuat kebijakan ini sudah memikirkan itu ya karena masa ada kesalahan di ijazah menteri yang harus dipanggil gitu ya oleh Bareskrim kan inilah ya kurang layak lah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ijazah ini adalah bentuk pengakuan akademik ya atas prestasi seseorang. Maka pemimpin akademiknya dia adalah seorang pemimpin perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh menteri. Nah, jadi udah cukup pemimpin perguruan tinggi. Gitu. Terus kemudian yang ketiga ya kampus itu adalah sebuah badan otonomi gitu ya. Nah, jadi seperti misalnya kami di Kemendikbud. Nah, menteri kami tidak tanda tangan ijazah Bapak Ibu. Cukup rektor saja, cukup direktur. Karena itu adalah otonomi perguruan tinggi itu sendiri. Nah, gitu. Jadi kebijakan-kebijakan akademik adalah kebijakan dari atau otonomi dari kebijakan pemimpin perguruan tinggi. Itu yang pertama terkait dengan tanda tangan. Lalu kemudian mengenai logo, ini untuk ijazah, ini tidak diatur Bapak Ibu untuk ijazah, transkrip akademik, dan juga SKPI. Ini tidak diatur mengenai logo mesti di mana, apakah di atas, di bawah, di samping, atau seperti apa. Ini tidak diatur. Silahkan perguruan tinggi mengatur sendiri masing-masing. Mungkin dia nanti misalnya oleh kepala badan aturan mengenai ijazah ini, badan BPSDM, ya diatur. Misalnya di bawah kementerian ini ada 5 politeknik. Maka semuanya dikelola oleh misalnya kepala badan. Nah, kepala badanlah ya yang mengatur untuk logo di mana, untuk kertasnya harus seperti apa, materinya misalnya harus secure printing, dikeluarkan oleh mana misalnya Peruri, kemudian macam-macam lah itu yang bisa secure printing. Kemudian warnanya apa misalnya. Terus kemudian lebarnya berapa. Nah ini silakan diatur di dalam peraturan atau di dalam SK atau di dalam apalah ya keputusan masing-masing dari kementerian. Ya tetapi tidak harus masuk terlalu tinggi gitu karena kalau mau berubah nanti susah lagi ngubahnya. Itu yang terkait dengan logo. Jadi silakan, ini merupakan bentuk atau kebebasan dari perguruan tinggi untuk memilih, mendesain masing-masing ijazah. Lalu yang terakhir, ini mengenai booking, apakah boleh berulang-ulang? Boleh. Booking 1 orang boleh, booking 2 orang boleh, booking langsung 300 orang boleh. Nah, jadi tidak perlu misalnya ini harus nunggu dulu, satu kelas ini harus full dulu nih, harus sama dulu. Tidak. Hari ini dia yudisium, lulus, datanya udah lengkap, booking, langsung pasangkan. Besok begitu lagi booking, langsung pasangkan. Nah, jadi tidak ada ketentuan itu harus bersama-sama. Minimal misalnya harus 100 booking.
harus 6 bulan sebelumnya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi selama persyaratannya terpenuhi, lakukan booking. Selama persyaratan terpenuhi, lakukan pemasangan. Jadi tidak harus menunggu sekian lama gitu ya. Kemudian tadi dari Bu Fani ya mengenai penyebab tidak eligible, nanti mungkin Mas Rudi bisa menambahkan mengenai ijazah atau belangko ijazah yang sudah dipesan. Nah ini Bapak Ibu, ini selalu menjadi alasan ya, padahal Permen ijazah itu keluar tahun 2018 dan untuk format ijazah itu udah berlaku pada saat ditetapkan loh itu. Yang berlaku 2 tahun setelah ditetapkan itu hanya PIN dan sipil saja. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik itu di dalam pasal itu, pasal peralihan itu, hanya PIN dan sipil saja yang 2 tahun masa transisinya. Untuk yang lain itu berlaku pada saat ditetapkan 28 Desember 2018 itu. Permendikbud nomor 81 tahun 2014 itu udah dicabut, udah nggak berlaku gitu. Nah jadi apakah masih boleh pakai belangko sebelumnya? Kalau kami di Dikti ya menyebutkan itu sudah tidak boleh. Jadi tapi kalau misalnya wah ini sayang ini kertasnya, ya monggo silakan dengan risiko masing-masing ya, karena tadi itu Bapak Ibu ketika itu jadi masalah misalnya pada saat lulusan kita ini tiba-tiba berubah pikiran mau jadi calon legislatif gitu ya, anggota legislatif, dia nyalek, terus ada temennya ngelihat ini nggak sesuai aturan ini, digugat ke pengadilan, tahu-tahu kalah. Nah, hukum kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa memprediksi yang di luar dari regulasi ini akan seperti apa gitu. Nah ini yang kami tidak merekomendasikan. Jadi mohon belangko-belangko yang lama segera diganti dengan belangko yang baru. Lalu kemudian dari Pak Siswanto mengenai penandatanganan, kalau di dalam Permen 59 tahun 2018, penandatanganan itu masih tanda tangan basah. Jadi masih menggunakan pulpen. Itu ya, tetapi di dalam draft permen yang baru ini sudah kami masukkan boleh ditandatangani secara elektronik gitu. Jadi tapi permennya masih nunggu lagi sedang dialur ke Biro Hukum. Nah, jadi nanti kalau sudah keluar ya udah secara resmi nanti bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Terus kemudian mengenai nomenklatur prodi ini saya tidak menemukan pertanyaannya apa gitu ya. Untuk pengelola prodi penandatangan ya, penandatangan untuk pengelola prodi kan kalau di sesuai dengan aturan yaitu minimal kan pemimpin atau pengelola atau kepala pengelola prodi. Nah maka kalau misalnya tidak ada dekan misalnya sebagai contoh kalau di Politeknik maka memang betul cukup kaprodi saja. Tetapi kalau memang misalnya nanti direktur mau menandatangan, nah ini mohon dicek dulu siapa ini pengelola prodi. Kenapa sih itu harus pengelola prodi? Karena pengelola prodi lah yang tahu persis bagaimana riwayat perkuliahan seseorang. Nah jadi itu tadi Bapak Ibu. Jadi penandatangan itu tanggung jawabnya melekat loh dengan apa yang dia tanda tangani. Jadi bukan hanya sekedar saya mau ikut tanda tangan. Nanti kalau ada apa-apa, loh kok saya kata direkturnya, padahal ini seharusnya kaprodi gitu. Nah jadi ini mohon Bapak Ibu, ini pimpinan kita juga diingatkan gitu yang begini. Mungkin terkait dengan tadi ya Menteri menandatangani ijazah dan lain-lain, mungkin Bu Retno bisa menambahkan. Bu Retno, kemarin kan kita diskusi juga terkait dengan ini Bu ya. Monggo Bu. Terima kasih. Jadi masalah penandatanganan ijazah, saya kira tadi Mas Didi juga sudah sampaikan bahwa ini kewenangannya kalau kita lihat di Undang-Undang 12 tahun 2012, khususnya pasal berapa ya kemarin saya ini. Di situ sangat jelas bahwa yang menandatangani ijazah itu kan dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
dan ditandatanganinya tentunya karena keluar dari perguruan tinggi, yang menandatangani kan dari pimpinan perguruan tinggi. Bahkan di situ di pasal 4 disebutkan bahwa perorangan atau organisasi yang menandatangani bukan haknya itu akan kena, itu berarti melanggar undang-undang. Apa konsekuensinya dari situ kan berat ini jadinya. Jadi itu di situ sangat clear sebetulnya. Jadi nanti kemarin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya kalau nggak salah, yang akan mencantumkan ijazahnya ditandatangani oleh Menteri, yang sebelumnya ditandatangani oleh BPSDM. Terus saya sampaikan seperti itu. Di rapat dengan Kumham, akhirnya Kumham juga tidak bisa menyetujui permohonan itu. Karena memang itu melanggar aturan yang ada. Jadi ini yang perlu kita selesaikan. Jadi ini amanah undang-undang, sebetulnya undang-undang tentang pendidikan tinggi, bahwa di situ juga sangat clear bahwa perorangan atau organisasi yang tidak berhak mengeluarkan, maka itu akan berarti melanggar undang-undang. Dan itu sanksinya berat. Jadi saya kira ini yang perlu kita perhatikan bersama. Karena memang ijazah itu tadi, bahwa ijazah itu kan merupakan surat pengakuan terhadap prestasi akademik. Yang tentunya yang tahu tentang akademik itu adalah pimpinan perguruan tinggi. Dan Menteri kan sudah memberi kewenangan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk menjadi rektor atau direktur atau ketua dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak, Bapak dan Ibu. Jadi kami bukan karena itu aturan dari proses pendidikan. Jadi kita tentunya apalagi kalau masyarakat yang ini kan akhirnya kalau kayak gitu kan mahasiswa yang tidak tahu apa-apa, nanti ada masalah apa-apa di belakang hari, yang kena kan kasihan dampaknya masyarakat juga. Jadi saya kira kita sebagai perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, kita juga harus bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira itu Mas Didi. Satu Pak. Ya sebentar ya Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Mungkin untuk pertanyaan tentang eligible PIN dari Poltek ATK, tadi mungkin bisa dibantu dijawab kepada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, makasih Mas. Tadi eligible itu kan sebenarnya sesuai dengan validator ya. Jadi exact pertanyaannya apa ya? Jadi saya kurang jelas ya. Dalam PIN itu tidak diperbolehkan ada angka yang berurutan lebih dari 3 kali untuk NIK-nya. Sementara di sini ada kejadian bahwa nomor NIK-nya itu 3210. Itu kan sudah berurutan, tapi walaupun dari besar ke kecil. Nah, apakah itu menyebabkan NIK tidak sesuai format dan tidak eligible, atau ada halnya lainnya lagi? Oke, jadi kalau terkait NIK, Bu, yang kita cek itu cuma panjang karakternya 16 karakter, Bu. Jadi untuk urutan, jadi kalau memang itu benar adalah nomor NIK-nya, ya saya kira nggak akan ada masalah. Ya, dipastikan saja, Bu. Karena nanti kasihan mahasiswanya kalau nomor itu ternyata tidak valid, kalau dia nanti masuk melamar pekerjaan kan akan dicek ya nomor NIK dengan nomor NIK yang tertera di ijazah. Jadi kalau format yang dicek PIN itu hanya karakternya Bu, tapi aturan rules tidak boleh nomor berurutan dan lain sebagainya itu tidak dicek di PIN. Gitu aja Bu. Tadi ada peraturannya Pak, dan kebetulan kami sudah input juga 16 digit. Dan begitu kami cek eligible-nya tidak sesuai format. Soalnya kan tadi ada di slide-nya, kalau nggak salah di slide itu dijelaskan bahwa tidak boleh angkanya berurutan lebih dari 3 kali. Kemudian tidak boleh diperbolehkan karakter sama lebih dari 3 kali. Misalnya tadi ada di tampilan slide-nya. Kebetulan yang untuk mahasiswa ini ada 2 permasalahannya. Satu, IPK-nya belum memenuhi karena memang ada nilainya yang belum terlaporkan. Yang kedua, disebutkan bahwa NIK tidak sesuai. Sementara NIK-nya sudah 16 digit. Namun setelah saya perhatikan memang di
yang barusan disampaikan di presentasi itu ada tulisan bahwa tidak diperbolehkan karakter berurutan lebih dari 3 kali. Nah, saya lihat di NIK anak ini ada urutannya 3, 2, 1, 0. Itu kan berarti sudah berurutan walaupun dari besar ke kecil. Apakah itu yang menyebabkan tidak eligible pada waktu saat kami mencoba membooking PIN-nya? Karena saya sudah mungkin coba. Tadi persentase yang disebutkan mungkin yang dari PD Dikti ya, Bu. Yang dari PD Dikti ya, Mas David ya, mungkin bisa ada rules memang harus tidak boleh berurutan 3 kali ya, Pak. Jadi gini Mas Rudi, kemarin kita mungkin bisa di feeder kemarin kita menggunakan filter itu untuk memasukkan data. Jadi harusnya untuk di PIN kalau datanya udah masuk berarti nggak ada masalah. Gitu. Yeah. Tapi kemarin filter itu yang berurutan itu kita tutup karena ternyata secara fakta ada juga yang berurutan. Iya. Jadi filternya juga sudah kita tutup juga, Bu. Tadi itu hanya penjelasan bahwa nantinya kita dengan mekanisme bagaimana memberi nomor di NIK itu akan menjadi standar kita juga menginputkan data di PD Dikti sehingga istilahnya gini, nggak ada lagi perguruan tinggi memasukkan 0000000 atau 1 2 3 4 5 sampai dengan 16. Nah ini kalau datanya sudah bisa masuk ke PD Dikti, PIN ini kan memanfaatkan data yang ada di PD Dikti, sehingga harusnya kalau datanya sudah ada di PD Dikti, saya kira pengaruhnya bukan itu, tapi pengaruhnya adalah dari hal yang lain. Jadi dari sisi eligibilitas harusnya bisa dicek ya Mas Rudi ya, kenapa satu orang itu tidak eligible untuk mendapatkan nomor ijazah nasional. Mungkin gini aja Bu, mungkin dicoba di-upload ulang. Tadi kan Pak David sudah menjelaskan ya, kalau filter-filter itu tadi ada yang dinonaktifkan dan diaktifkan. Moga dicoba ulang aja Bu, karena PIN hanya membaca karakter atau nomor NIK yang Bapak Ibu masukkan ke PD Dikti. Saya kira itu Bu. Kalau untuk IPK ya, saya kira jelas bagaimana cara perbaikannya. Ya. Iya, baik, akan saya coba lagi Pak. Soalnya tadi memang pas saya lihat keterangannya tidak eligible karena format NIK tidak sesuai dan satu lagi memang IPK kurang. Jadi memang ada 2 permasalahannya. Oke. Akan saya coba upload lagi. Memang upload lagi, sesuai. kemudian disinkron ya Bu ya. Mana keesokan harinya baru terefek dikit. Terima kasih Bu. Terima kasih. Siapa sedikit? Ya, silakan Pak Arifin mungkin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini saya sedikit aja Pak mau konfirmasi tentang tadi penandatangan ijazah sempat dijelaskan itu. Kalau kami di sini kan kemarin ini kami ada kebingungan untuk penandatangan ijazah dengan kan ada 2, direktur sama pengelola program studi. Nah ini di pengelola program studi kami bingung apakah kaprodinya atau ketua jurusan. Nah kami kemarin tahun lalu ini kami mengambil dengan menggunakan ketua jurusannya Pak. Ini mungkin bagaimana konfirmasi mungkin supaya kami tidak salah berulang-ulang. Kalau memang itu salah, kalau memang kami benar kami lanjutkan Pak. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Didi. Tadi terputus pertanyaannya apa ya Mas? Maaf. Ya Pak, saya ulangi Pak. Kami ini kan di tahun lalu kami ada mendapatkan itu surat peraturan itu tentang penandatangan ijazah. Mana di situ adalah direktur dan pengelola program studi. Nah kami ada kami bingung apakah ketua jurusan atau pengelola kaprodinya. Wah, kalau ini Pak Didi mungkin ya lebih tepat untuk menjawab. Silakan Pak Didi. Silakan Pak Didi. Enggak, siapa Didi? Dari Poltek kali? Banyak. Sepertinya Pak Didi sedang. Jadi kalau nggak salah di regulasi itu kan yang penandatangan itu adalah unit pengelola program studi ya Pak? Iya betul Pak.
Ya, harusnya kalau di perguruan tinggi seperti universitas, pengelola program studi itu kan adalah fakultas ya. Fakultas. Kalau nggak salah, nah mungkin nanti dikonfirmasi lagi Pak, saya takut salah nih. Mungkin Bu Retno bisa nambahin Bu Retno. Kalau di akademi atau yang tidak, yang ketua jurusan langsung direktur ya Bu ya? Ya, itu kalau nggak salah sih ketua departemen atau ketua jurusannya langsung yang tangan. Tapi mohon dikonfirmasi lagi kalau bisa Bu Retno menambah jawaban. Betul Mas Rudi, maaf tadi keputus saya. Jadi ketua jurusan Pak. Oh, ketua jurusan, baik Pak. Ketua jurusan atau ketua departemen. Begitu Pak, kami tidak salah yang tahun lalu ini. Ya. Iya Pak. Baik, makasih Pak Didi. Sama-sama Pak Arifin. Ya. Izin bertanya Mas. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin akan saya buka untuk sesi terakhir, untuk 3 pertanyaan saja. Untuk sesi terakhir, sebelum menyampaikan pertanyaan, mohon untuk pertanyaan bisa disampaikan dengan singkat dan juga jelas. Saya beri kesempatan untuk yang sudah mengantri. Pertama, kepada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Yang kedua, kepada Bapak Ahmad Mauludin dari PIP Semarang. Dan kesempatan ketiga atau terakhir adalah dari Bapak atau Ibu Asma dari Poltek KP Boning. Untuk yang pertama, silahkan kepada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Baik, terima kasih. Saya Fauzi dari admin dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Ini untuk terkait alumni. Ada salah satu alumni dari kami yang yang akan ini penyesuaian ijazah karena terkendala namanya tidak sinkron dengan didikti, akhirnya tidak bisa penyesuaian ijazah. Untuk alumni kami sudah pegawai negeri yang ada di Papua. Mungkin itu kemarin saya sudah bertanya kepada pengelola dikti yang di Pak waktu Kemenristek dulu, masih Kemenristek, sampai sekarang belum ada tanggapan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Ahmad Mauludin dari PIP Semarang. Silakan Pak Ahmad Mauludin dari PIP Semarang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Maaf, kami setting dulu. Yang di ruangan satu saja Pak, yang dihidupkan ininya, mic dan. Ya, baik, terima kasih. Ini berkenaan dengan pembukaan laporan Pak David. Kami sempat melakukan permohonan pembukaan pelaporan mulai tahun 2019 sampai ke diteruskan surat susulan, yaitu pada saat bulan Maret 2020. Mohon izin untuk konfirmasinya sampai di mana, karena kondisi data pendidikti kami pada saat ini hanya baru sampai mahasiswa tahun 2019, karena kami juga ingin menindaklanjuti dari surat edaran dari Sekretaris Jenderal dari Kemendikbud pada tahun 2017, bahwasanya untuk kementerian lembaga lain itu diharuskan memasukkan datanya dimulai mahasiswa baru tahun 2012 tahun 2013. Itu adalah surat edaran dari Dirjen Dikti tahun 2017. Kami mohon kerjasamanya untuk kami dibantu untuk pembukaan pelaporan tipe 1 tahun 2012 sampai tahun 2018. Sekian, cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang terakhir kepada
Bapak atau Ibu Asma dari Poltek KP Bone. Persilahkan, Bu Asma. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini terkait dengan PIN. Jadi kami dari Poltek KB Bone sudah booking dan pemasangan. Namun kami baru dapat info bahwa salah satu dari taruna kami kemungkinan akan mengundurkan diri. Jadi bagaimana solusinya Pak? Karena kami sudah booking PIN-nya dan sudah pemasangan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Asma. Langsung saja. Mungkin untuk yang pertama, kesempatan pertama saya berikan kepada Pak David atau Pak Nova dari PD Dikti untuk menanggapi pertanyaan terkait nama yang tidak sinkron dengan data di Dikti dan juga tentang pembukaan periode pelaporan. Silakan Pak David. Maaf, tadi yang tidak sama dengan data Dikti yang apa ya? Nama, Pak. Ya, untuk nama itu kebetulan lulusan kami masih sekolah tinggi dan kebetulan sekarang sudah beralih ke Politeknik. Itu apa mungkin masih bisa di PDM? Ijazahnya apa Pak? Ijazahnya sekolah tinggi. Ijazahnya sekolah tinggi, namanya nggak sama itu karena apa? Karena ada kesalahan nama, mungkin salah ketik. Beda huruf, kelebihan huruf di Pemdanya sana tidak mau meng-ACC. Sudah saya buatkan surat keterangan juga. Yang STPP waktu dulu STPP, sekarang dari Bapak. Dia mau bekerja gitu atau gimana? Sudah bekerja, dia mau penyesuaian ijazah. Kebetulan lulusan kami banyak yang sudah pegawai negeri di wilayahnya masing-masing. Mungkin nanti persyaratannya sama dengan persyaratan merubah nama di PDM, tapi karena sudah tutup nanti mungkin bisa melalui tim kami di PD Dikti, nanti kami koordinasi dengan tim Belmawa untuk merubah data tersebut. Tapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, karena yang ijazah yang benar kan ya? Ya, siap. Ijazah yang benar. Ya. Ijazah yang benar. Ijazah yang benar, ya. Terus intinya perbedaannya mungkin tidak kalau dari sisi tulisan tidak terlalu banyak sehingga umpamanya siapa jadi Muhammad itu masih memungkinkan gitu. Jadi asalkan perbedaannya nggak dari David jadi Joko itu ya nggak apa-apa seperti itu. Oh ya, siap. Cuma ada selisih huruf aja. Terus yang pembukaan periode gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Yang periode gimana? Intinya ya, dari PIP Semarang. Dari kami di Semarang. Oh iya, gimana? Nah, kami sempat melakukan permohonan pembukaan periode untuk tipe 1 pada saat bulan September tahun 2019. Okay. Selangnya waktu lama sehingga kami menyusuli surat pembukaan periode lagi pada bulan Maret 2020 dengan ketentuan yang sudah kami sesuaikan, surat pernyataan dan surat rekomendasi dari Badan Pengembangan SDM Manusia Berhubungan. Namun sampai saat ini juga kami belum bisa memenuhi amanat dari surat edaran Dirjen Dikti tahun 2017 untuk inputting data mahasiswa tahun 2012 sampai sekarang. Baik Pak, nanti kita coba koordinasikan dengan tim dan saya kira data-data itu juga harus sudah disiapkan sehingga nanti ketika dibukakan dengan jangka waktu yang kita tentukan, kan kalau defaultnya 1 bulan gitu ya, periode itu terbuka, data itu bisa terinput dalam waktu sebulan juga. Mungkin itu yang perlu disiapkan, nanti saya coba koordinasikan dengan tim apakah memang ada yang mengganjal sehingga teman-teman belum bisa membuka periode. Tapi intinya kita bantu dalam masa 6 bulan ini untuk teman-teman di perguruan tinggi terutama yang akan
mewajibkan PIN untuk memperbaiki data kita bantu asalkan sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak David atas tanggapannya. Untuk yang selanjutnya dari TKP Buni terkait booking dan pemasangan karena ada taruna yang mau mundur, mungkin bisa dibantu Pak Didi Rustam untuk menjawab. Pertanyaannya gimana tadi, Ci? Putus-putus ya, mohon maaf. Ya. Jadi ada dari Poltek KP Bone sudah melakukan booking dan pemasangan, akan tetapi ada taruna yang mau mundur, kurang lebih seperti itu, Pak. Pemasangan itu kan dilakukan seharusnya pada saat dia sudah lulus ya, berarti dia mundur dari kelulusan gitu. Iya, Pak. Maksudnya gimana, Bu? Dia nggak mau lulus gitu, saya batal aja lulusnya gitu. Ini baru dapat info tadi karena ada suatu masalah, makanya kemungkinan dia akan mengundurkan diri, Pak. Walaupun dia sudah lulus? Kebetulan belum ujian komprehensif, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, kalau belum lulus, mohon jangan dipasangkan. Memasangkan itu kalau sudah lulus, jadi itu nggak lama, memasangkan itu paling 3 menit Bapak Ibu ya, login, pilih, pasangkan, selesai gitu. Ya berkirim surat saja Bu ke Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, nanti nomor ijazahnya berapa, NIM-nya berapa, di prodi mana, kampusnya apa, alasan pembatalannya apa. Gitu, nanti kita batalkan nomornya. Gitu Bu ya. Tapi lain kali mohon kalau belum lulus jangan dipasangkan Bu. Nanti kayak gini terus dapat catatan buruk nanti dari kita, kan ada rekamannya itu. Ya Bu ya. Mohon izin, memang kami mohon izin banget saya nyela sedikit dengan ini. Kami memang karena proses pembuatan sertifikat ijazah itu karena tadinya awalnya memang harus ke pusat, sehingga kami harus mencetak jauh-jauh hari dan membooking nomor PIN-nya itu. Sementara ujian komprehensif memang sedang berlangsung. Nah, kalau begini berarti kami tahu booking boleh, pemasangan setelah ada keputusan lulus. Mungkin begitu ya, Pak. Takutnya nanti udah lulus kami terlambat memproses ijazah, jadi kami kena marah, loh ini orang sudah lulus ijazahnya belum selesai. Nah itu yang kami takutkan sebenarnya Pak. Mungkin. Ya kan sekarang kan zamannya elektronik Bu ya, jadi maksudnya kan seharusnya pencetakan kan harus bisa di tempat Ibu gitu, nggak harus di kementerian kan gitu. Terus kemudian yang diminta ke kementerian mungkin pemberitahuan atau apa kan, sepenuhnya kan itu kewenangan perguruan tinggi. Makanya perguruan tinggi ini otonom loh Bu, gitu seharusnya ya, seharusnya. Nah jadi ini harus dibiasakan ini kementerian. Karena duitnya dari atas Pak, jadi anaknya lulus harus lapor nih buktinya ijazah, mungkin begitu. Ya mohon izin Pak, ini aja mungkin. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar karena ada kebijakan baru, jadi mohon ini disesuaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi Rustam atas penjelasannya. Mungkin karena sudah ada 3 sesi pertanyaan yang kita buka dan sudah ada 10 orang penanya dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dengan sangat berat hati mungkin sesi tanya jawab akan saya akhiri cukup sekian. Untuk selanjutnya mungkin akan langsung kegiatan akan langsung ditutup oleh Ibu Rahayu Retno selaku Koordinator Penjaminan Mutu. Terima kasih dari saya akhiri untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Retno dipersilahkan untuk berkenan menutup kegiatan sosialisasi PIN pada sore hari ini.